sebelum belajar. Mulai. Selesai. Apipa Sahira, Debu. Arsi Pratama Putra, Debu. Gina Hermunisa, Debu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah kita semua yang ada di dalam ruangan ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang struktur atom, betul? Betul. Ada yang masih ingat apa itu atom? Ya, Umi silakan. Atom adalah partikel terkecil dari suatu materi, Bu. Ya, betul. Kasih aplaus dulu untuk Umi. Nah, apa sih hubungan atom dengan pelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Nah, hari ini kita masih mempelajari tentang atom, tetapi bukan struktur atom lagi, namun tentang perkembangan teori atom. Ya, mengapa kita perlu mempelajari tentang perkembangan model atom atau teori atom? Nah, karena setiap orang itu, bisa menjadi penemu hal-hal yang baru dan tidak tutup kemungkinan di antara kalian yang ada di sini akan menjadi orang yang menemukan hal-hal baru tersebut, khususnya di bidang ilmu kimia, ya. Oke, sekarang semuanya coba kalian perhatikan gambar di depan. Gambar apakah ini anak-anak? Kabut. Ya, betul. Ini adalah gambar Kabut. Nah, pernahkah kalian berpikir apabila kapur ini kita potong menjadi dua bagian, kemudian setiap potongnya kita bagi lagi menjadi dua bagian, dan kita lakukan secara terus-menerus hingga terbentuk bagian terkecil atau bentuknya kecil. Nah, kira-kira menurut kalian apa yang terjadi dengan kapur ini kalau kita potong secara terus-menerus? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Ilham jawab. Menjadi sepupu. Ya, betul. Ada yang lain? Ya, Bu. Ya, Afifa silakan. Menjadi partikel-partikel kecil. Ya, jawaban dari Ilham dan Afifa tadi semuanya betul ya. Nah, jadi ketika kapur ini kita potong secara terus-menerus, maka dia akan terbentuk atau membentuk menjadi partikel-partikel kecil. Nah, partikel-partikel kecil inilah yang disebut dengan atom, ya. Nah, sampai di sini paham? Oke. Baiklah, sebelum kita lanjut materinya, kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita mempelajari teori tentang perkembangan model atom, ya. Nah, jadi tujuan pertama kalian mempelajari materi perkembangan model atom itu yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan perkembangan teori atom dengan benar, ya. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari teori atom. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat membuat gambar model atom berdasarkan perkembangan teori atom. Sudah tahu ya? Iya, karena sudah tahu apa tujuan kita mempelajari materi perkembangan teori atom. Nah, maka Ibu akan menjelaskan sekilas tentang teori perkembangan atom. Oke, sebelum Ibu menjelaskan teori perkembangan teori atom, supaya kalian lebih semangat belajarnya, maka kita akan melakukan
es bikin terlebih dahulu ya. Caranya, jika nanti ibu bilang tepuk tangan satu, maka kalian ambil tepuk tangan satu kali dan mengatakan yes. Nah, kalau 2 kali, oke. Kalau 3 kali, semangat. Kalau 4 kali, konsentrasi. Kalau 5 kali, siap belajar. Kita mulai ya. Iya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali. Ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, berarti kalian sudah siap untuk belajar ya. Karena kalian sudah siap untuk belajar, marilah amati penjelasan ibu tentang materi perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom mengalami perubahan dari waktu ke waktu, ya. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi dan penemuan ilmiah baru. Model atom menggambarkan struktur atom dan bagaimana partikel subatom berinteraksi. Oke. Selanjutnya, teori perkembangan atom itu ada 5, ya. Yang pertama, teori atom Dalton. Yang kedua, teori atom Thomson. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Yang keempat, teori atom Bohr. Dan yang terakhir, teori atom mekanika kuantum atau dikenal dengan teori modern. Selanjutnya, nah, ini adalah gambar model atom setiap teori tadi, ya. Di sini di bawahnya sudah dituliskan Dalton, berarti ini model atom menurut Dalton. Bentuknya bulat, ya. Oke, bentuknya bulat. Terus yang kedua ada teori Thomson. Nah, gambarnya seperti ini ya, bentuknya bulat, kemudian tersebar partikel-partikel kecil di dalam atom. Nah, yang ketiga, nah ini adalah gambar apa tuh? Teori atom Rutherford. Nah, seperti susunan tata surya ya, di mana di sini di tengah ini adalah inti atomnya, kemudian yang hijau ini, nah itu adalah elektron, ya. Nah, seperti mirip seperti susunan tata surya. Sudah pernah kalian belajar di buku IPA ya? Teori yang keempat yaitu teori Bohr. Teori Bohr, bentuk atomnya atau model atomnya seperti ini. Nah, ada titik di tengahnya. Nah, ini disebut dengan inti atom. Kemudian ada lingkaran, 2 lingkaran, dan seterusnya. Itu disebut dengan orbital, ya. Dan ini yang warna hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini itu disebut dengan elektron. Mirip seperti apa? Obat nyamuk, ya betul ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk siapa tadi? Apa? Nah, ini gambar model atom yang terakhir. Teori mekanika kuantum. Di sini, di tengahnya, ini tersebar partikel-partikel positif ya di dalam inti atom, kemudian dikelilingi oleh awan elektron. Nah, ini
Yang melindungi semuanya elektron. Seperti apa? Ada yang tahu? Seperti gerhana bulan, ya. Nah, inilah gambar model-model atom di setiap materi. Untuk menambah pemahaman kalian, silakan kalian amati video berikut ini. Aduh, bisa banget sih. Ada apa sih? Dari tadi aku lihat kau berdua aja terus kerjaannya. Aku kesal. Buat apa kalian yang bukan diatur? Kalau dulu waktu kalian bermain, kan kita jadinya nggak pernah belajar tentang atom hidrogen ini. Gak ada manfaatnya juga. Jangan begitu dong. Mereka sangat berjasa buat perkembangan dunia sains loh. Harusnya kita bersyukur. Melalui para ilmuwan itu, kita bisa kenal dan belajar mengenai atom yang menakjubkan ini. Sepertinya kamu belum paham. Gini dulu deh. Aku coba jelasin seberapa pentingnya atom dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Atom bisa kita jumpai pada dalam dapur King. Jadi, dalam dapur itu terbentuk dari adanya dua molekul atom yang saling berdekatan, yaitu atom natrium dan atom klorin. Nah, selain itu King, masih banyak loh contoh lain seperti udara yang manusia hidup itu juga merupakan contoh atom loh, yaitu atom oksigen, atom hidrogen. Kemudian ada juga nih King, yaitu perhiasan emas dan perak yang sering kita lihat. Ternyata itu juga mengandung unsur atom, yaitu atom emas dan perak. Pokoknya masih banyak lagi deh King. Nah, itulah tadi tayangan video pembelajaran tentang perkembangan teori atom, ya. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya, silakan kalian duduk per kelompok berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bentuk di pertemuan sebelumnya. Silakan duduk per kelompok berdasarkan kelompok pertemuan sebelumnya, ya. Semuanya sudah duduk per kelompok? Ini ada LKPD, ya, yang harus kalian kerjakan. Di sini juga ini kelompok berapa? 4. Ya. Ada LKPD-nya, kemudian ada bahan ajar dan juga buku paketnya, ya. Ini kelompok 1. Ya. Ini kelompok 2. Oke. Ini kelompok berapa? 3. Semuanya sudah dapat LKPD? Oke, kalau sudah, coba kalian buka LKPD kalian. Udah buka semuanya? Baiklah, coba kalian masing-masing kelompok buka lembar LKPD-nya. Nah, udah terbuka semua? Silakan kalian isi terlebih dahulu identitas kalian. Kelompok berapa, hari, tanggal, kelas, kemudian nama-nama anggotanya, ya. Dah? Ya.
Selanjutnya di bagian belakangnya itu kan ada materi ya. Di LKPD ada materi, silakan kalian pelajari terlebih dahulu. Setelah kalian pelajari materinya, kalian kerjakan soal di belakangnya. Buka lagi di belakangnya. Coba buka dulu. Kerjakan soal di bawah ini. Ada? Nah, kalian kerjakan soalnya secara berkelompok ya. Ya, diskusi, bagi tugas, bagi tugas. Nah, pertanyaan nomor 5, ada nggak? Pertanyaan nomor 5 itu kan diminta buat gambar ya. Nah, jadi kalian menggambar di kertas yang sudah ibu siapkan di belakangnya. Ada nggak di belakangnya? Gambar hasil diskusi, ya. Nah, langkahnya itu yang pertama kalian gambar model atom, kemudian tuliskan nama penemunya dan jelaskan perkembangan teorinya, dan identifikasikan kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelompok 1 materinya tentang teori atom Dalton dan teori atom Thomson. Jelas? Jelas. Ya. Kelompok 2 teori atom Rutherford. Ya, paham ya? Nah, kelompok 3 teori atom Bohr. Gimana kelompok 3? Paham? Kelompok 4 teori atom mekanika kuantum. Paham ya? Ditulis gambarnya, digambarkan gambar model atomnya, tuliskan penemu dan teorinya, ya, penjelasan teorinya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau sudah silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Informasi mengenai materi dapat kalian cari di LKPD bisa, di buku paket bisa, di bahan ajar juga bisa. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit cukup? 20 menit ya? Ya, untuk pengerjaan 20 menit. Dimulai dari sekarang. Siapkan bahan ya, tulisnya. Baca dulu ya. Tulis namanya ini bahannya apa? Siapa? Hasil diskusi LKPD, yaitu atom Dalton dan atom Thomson, yang akan dijelaskan oleh Umi. Saya akan menjelaskan teori atom Dalton dan teori atom Thomson. Di sini kita lihat pada lembar ini, di sini ada gambarnya, yaitu ini atom Dalton, ini atom Thomson. Saya akan menjelaskan siapa penemu dari atom-atom tersebut. Penemu Dalton yaitu John Dalton. Menurut model atom ini, atom merupakan bola pejal yang tidak bermatai. Atom merupakan kesatuan kecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kemudian penemu atom Thomson yaitu Joseph J.J. Thomson. Model atom ini digambarkan berbentuk seperti roti kismis karena atom merupakan bola padat bermuatan positif
dengan partikel negatif atau elektron yang tersebar di dalamnya. Kemudian saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dari atom Dalton yaitu dapat menjelaskan hukum perbandingan tetap dan hukum kelipatan berganda. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan sifat listrik pada atom, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom, dan tidak dapat menjelaskan fakta bahwa atom masih dapat dibagi lagi. Kemudian kelebihan dari atom Thomson yaitu tidak menjelaskan dapat menjelaskan keberadaan elektron dalam atom yang dibuktikan melalui percobaan tabung sinar katoda. Kemudian kekurangannya yaitu tidak menjelaskan struktur atom secara tepat dan tidak dapat menjelaskan spektrum atom. Kesimpulannya yaitu atom Dalton berbentuk seperti bola pejal. Contohnya seperti bola pingpong. Kemudian atom Thomson contohnya seperti roti kismis. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Partikel apa saja yang tersusun dalam atom? Atom terdiri dari partikel subatom yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron terletak pada inti atom. Proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan. Sedangkan elektron berada di luar inti atom dan bermuatan negatif. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya tentang mengapa model atom Thomson didasarkan pada percobaan sinar katoda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Model atom Thomson didasarkan pada percobaan sinar katoda karena percobaan tersebut menunjukkan adanya partikel bermuatan negatif di dalam atom yaitu elektron, di mana dari percobaan tersebut menunjukkan bahwa sinar katoda dapat dibelokkan oleh medan listrik dan magnet. Hal ini membuktikan bahwa sinar katoda mengandung partikel bermuatan negatif yang kemudian dinamakan elektron. Apakah sudah jelas? Terima kasih atas kelompok yang sudah bertanya. Kemudian Terima kasih Ibu ucapkan kepada masing-masing kelompok yang telah mendiskusikan hasil yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, jadi yang kalian presentasikan di depan tadi baik model atom Dalton, Thomson, Hertz, Bohr, dan mekanika kuantum semuanya sudah benar, ya, sudah berdasarkan dengan ilmuwan yang mengembangkan teori perkembangan model atom tersebut, ya. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya? Ada? Sudah paham semua ya? Oke, kalau udah paham semua, coba kita simpulkan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Apa yang kita pelajari hari ini? Dari perkembangan teori atom, apa yang kalian dapatkan? Jadi, teori atom itu ada berapa? Ada 5. Apa-apa saja? Teori Dalton, lagi? Ya. Teori atom Dalton siapa penemunya? Thomson siapa? Joseph Thomson. Hertz siapa penemunya?
kalian semuanya sudah bisa menyimpulkan tentang materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Untuk kegiatan selanjutnya, Ibu pengen melihat pemahaman kalian tentang materi perkembangan model atom. Ya, ini soalnya dikerjakan masing-masing ya. Ya. Jangan lupa namanya dituliskan ya. Untuk pengerjaannya 5 menit. Yang sudah dapat soal silakan dikerjakan. Jangan lupa namanya dituliskan ya. Nah, silakan dikerjakan. Kalian selesai? Selesai? Ya, jangan lupa tadi LKPD-nya dikumpulkan juga ya. Baiklah, karena pekerjaan soal evaluasi sudah selesai, sebelum kegiatannya kita tutup, Ibu pengen kasih dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Jika di pertemuan selanjutnya kita buat seperti ini lagi, apakah setuju? Oke, kasih tepuk tangan. Baiklah, nah, sampailah di ujung pertemuan kita pada hari ini tentang teori perkembangan model atom. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang sistem periodik unsur. Ya. Ibu akhiri wabillahi